Duel pemabuk tewas ditikam pedagang nasi kuning. TPPO 2 siswi SMP jadi terapis pijat plus terungkap. Pelaku ruda paksa siswi SD ditembak polisi. Nekat tembak warga saat beraksi, residivis curanmor dilumpuhkan. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, setelah sempat buron hingga keluar kota, seorang pedagang nasi kuning yang menewaskan seorang pemabuk di Makassar akhirnya ditangkap. Petugas mengamankan sebilah badik yang digunakan menikam korban. Nasib naas menimpa Ridwan, pria berusia 48 tahun warga Jalan Bontole Baru, Kecamatan Tamalandrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tikaman di tubuhnya. Penikaman terjadi saat korban terlibat duel dengan pelaku Hairil Ahmad Heril, seorang pedagang nasi kuning berusia 26 tahun di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. Insiden berdarah ini bermula saat korban yang dalam pengaruh minuman keras jenis balo mendatangi lapak pelaku dan berujung cekcok mulut. Tim respons cepat Polsek Tamalandrea yang melakukan penyelidikan langsung mengejar pelaku yang kabur ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Pangkep. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan di rumah orang tuanya tanpa perlawanan bersama barang bukti sebilah badik. Sementara itu, jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan usai menjalani proses visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terjadinya pembunuhan itu diawali daripada adanya cekcok antara korban dengan pelaku. Selanjutnya setelah terjadi cekcok, yaitu diakibatkan karena korban pengaruh minuman alkohol. Sehingga korban setelah terjadi perselisihan, terjadi cekcok, korban tersinggung. Selanjutnya setelah itu pelaku dari pihak teman pelaku untuk mendamaikan dan yang bersangkutan berdamai dan tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit korban pelaku sudah menuju ke tempat karena yang bersangkutan pelaku adalah menjual nasi kuning sampai pagi hari. Namun kurang lebih 30 menit kemudian tiba-tiba pelaku datang. Korban datang lagi ke menghampiri pelaku dan akhirnya terjadi adu mulut lagi yang kedua kalinya. Pada saat terjadi adu mulut, namun tiba-tiba korban mau melakukan menarik alat benda tajam, namun tiba-tiba pelaku lebih mendahului menikam kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan tersangka remaja putri berusia 17 tahun. Tersangka diduga merekrut 2 anak sekolah menengah pertama asal Bandar Lampung untuk dikerjakan sebagai terapis pijat plus-plus di Surabaya. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua korban yang mengetahui putrinya dipekerjakan sebagai terapis pijat plus-plus di Surabaya. Menindaklanjuti laporan ini, Polda Lampung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan 2 korban berinisial R dengan usia 15 tahun dan BAA berusia 14 tahun yang merupakan siswi SMP bersama satu tersangka SAS berusia 17 tahun di Surabaya.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengiming-imingi korban bekerja sebagai terapis pijat dengan gaji 2 juta rupiah per minggu, serta janji dibelikan iPhone dan sepeda motor. Untuk melancarkan aksinya, tersangka diduga membuatkan KTP palsu dengan mengubah usia korban agar terlihat dewasa. Kasus ini terungkap keluarga korban saat dihubungi korban yang merasa takut saat dipekerjakan sebagai terapis. Untuk dapat memulangkan korban, pelaku meminta uang 10 juta rupiah. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut Pemprov Lampung telah melakukan pendampingan melalui UPTD Provinsi dan UPTD PPA Kota Bandar Lampung kepada keluarga korban. Pemerintah daerah juga akan terus mengawal proses hukum serta memastikan korban dapat melanjutkan pendidikan dan terintegrasi kembali ke lingkungan sosialnya. Anak inisial R, usia 15 tahun 1 bulan, dan anak inisial BAA, usia 14 tahun 5 bulan. Pada tanggal 17 April 2026, saksi M selaku bibi korban, selanjutnya korban R menghubungi saksi M melalui chat WhatsApp dan menyampaikan bahwa dirinya merasa ketakutan serta ingin pulang. Yang menyampaikan bahwa apabila korban R ingin dipulangkan, maka pihak keluarga harus membayar uang 10 juta rupiah. Ini yang jadi korban anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang memang masih fokus dalam pengawasan orang tua. Kami dari pemerintah tentunya menjaga anak-anak, tentunya di sekolah. Kita melakukan sosialisasi, melakukan penguatan kepada orang tua, mengalihkan mereka kembali ke rumah. Pengawasan orang tua sangat diperlukan karena mereka di bawah umur. Untuk efektivitas pendampingan terhadap dua korban dilakukan oleh UPTD Provinsi dan Bandar Lampung berkolaborasi dengan Wali Kota. Yang korban R didampingi oleh UPTD Provinsi Lampung dan korban B didampingi oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Para orang tua pun diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak, terutama dalam penggunaan media sosial. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terduga pelaku ruda paksa siswi SD berusia 12 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditembak petugas kepolisian akibat melarikan diri saat dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Tim gabungan dari unit PPA Polda Sumsel dan tim Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek salah satu kos yang ditempati terduga pelaku DA. Pelaku terus berontak saat hendak diamankan petugas. Petugas mendapati helm dan jaket ojol yang digunakan pelaku saat melakukan ruda paksa terhadap bocah perempuan berinisial PS yang masih duduk di sekolah dasar di kawasan Kecamatan Gandus, Palembang. Petugas sempat membawa pelaku ke lokasi tempat pelaku meruda paksa korban di semak-semak, namun saat di lokasi pelaku mencoba melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur kepada pelaku. Korban mengalami pendarahan serius dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan, Palembang. Ya, untuk terduga pelaku, alhamdulillah berhasil kita tangkap ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan tokoh masyarakat serta doa dari dua orang dari keluarga korban, sehingga kami berhasil dan terima kasih atas dukungannya, menyemangati kami dalam mengungkap tindakan yang memang menjadi perhatian dan menjadi atensi dari publik. Peristiwa ini terjadi saat korban dan temannya hendak pulang ke rumah setelah menonton hiburan kampung. Korban yang bertemu pelaku kemudian dipaksa ke rumahnya, sedangkan teman korban menolak. Setelah itu korban dibawa ke tempat sepi dan mendapatkan perlakuan ruda paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian seorang pelaku pencurian motor bersenjata api yang sempat viral melepaskan tembakan ke arah warga di Kota Bandar Lampung akhirnya diamankan.
Pelaku juga merupakan residivis ini terpaksa dilumpuhkan pada bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas di kediamannya. Inilah rekaman kamera pengawas yang sempat viral, memperlihatkan detik-detik mencekam saat seorang pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di depan sebuah rumah jahit Jalan Cut Nyadin, Bandar Lampung. Aksi nekat dilakukan pelaku usai dirinya tertabrak mobil dan akan ditangkap warga saat berusaha membawa kabur motor curiannya. Menindaklanjuti video viral, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil mengendus keberadaan pelaku berinisial AY di kediamannya, Kabupaten Lampung Timur. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki lantaran pelaku berupaya melawan dan melarikan diri saat akan diamankan. Dari hasil pemeriksaan, AY diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru saja menghirup udara bebas pada Februari 2024 lalu. Senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menakuti warga diduga didapat dengan cara menyewa dari seseorang. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Kemudian satu lagi inisial AG, ini masih kita lakukan upaya pengejaran. Satu Pak AY ini adalah warga, dua-duanya adalah warga sekampung Udik, Lampung Timur. Kemudian cara mereka melakukan dengan hunting, kemudian memantau situasi. Yang satu berperan sebagai joki, satu berperan sebagai pemetik. Ketika ada sepeda motor yang terparkir tanpa menggunakan kunci tambahan, pelaku langsung melihat situasi dan berupaya untuk mengambil motor tersebut dengan merusak kuncinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian serta sejumlah alat yang digunakan untuk beraksi. Saat ini, petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang diduga kuat membawa senjata api. Atas perbuatannya itu, tersangka AY kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Ranmor Direskrim Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan ribuan sepeda motor. Ribuan kendaraan tanpa dokumen resmi ini diduga akan diekspor secara ilegal ke luar negeri. Polisi berhasil mengungkap praktik penadahan dan penyelundupan motor skala besar yang disimpan di sebuah gudang di Jalan Kemandoran, Grogol Utara, Kebayoran Lama. Petugas menemukan ribuan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sah di dalam gudang tersebut. Para pelaku diduga sengaja membongkar kendaraan tersebut untuk memudahkan proses pengemasan sebelum pengiriman ke pasar internasional. Berdasarkan hasil penyidikan, kendaraan-kendaraan ilegal ini rencananya akan dikirim ke beberapa negara, termasuk Tahiti dan Togo di Afrika. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, praktik ini menjadi ancaman serius karena memberi ruang bagi tindak kejahatan kendaraan bermotor di masyarakat. Saat ini, polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka berinisial WS. 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan jaringan lain, mulai dari penyedia kendaraan, pengepul, hingga pihak ekspedisi. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di salah satu warnet di Jalan Megawati, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026. Polisi berhasil meringkus pelaku pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seperti layaknya baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang parkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kadit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis pada Senin sore mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga Rp2.100.000. Hasil penjualan motor curian ini dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian tepatnya di depan warnet 1 unit sepeda motor Honda Beat, yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya, yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan yang pertama adalah pelakulah yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Sementara 2 orang rekannya yang masih kita buru melihat situasi di seputaran TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Puncak Pas perbatasan Cianjur Bogor geger usai aksi kejar-kejaran antara pengendara mobil dengan sejumlah pria yang diduga penagih hutang atau debt collector viral di media sosial. Dan insiden ini sempat memicu keributan hingga kemacetan panjang di tengah padatnya arus lalu lintas. Ayo guys, rame guys. Cek tepis, cek tepis. Inilah rekaman video amatir yang menangkap ketegangan saat sebuah mobil berwarna putih dikepung oleh sejumlah pria di kawasan Puncak Pas perbatasan Cianjur dan Bogor pada Senin 11 Mei 2026 sore lalu. Kronologi bermula saat mobil dikejar oleh kawanan debt collector. Diduga karena panik, pengemudi mobil berupaya melarikan diri hingga nekat menyerempet sepeda motor milik warga yang sedang melintas. Tak terima dengan aksi pengemudi, sejumlah pengendara lain dan warga di lokasi langsung berhenti hingga keributan antara kedua belah pihak tak terelakkan. Situasi sempat mencekam mengingat lokasi kejadian merupakan jalur utama yang tengah padat kendaraan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kedua belah pihak baik pengemudi mobil maupun pihak debt collector sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Simpo TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Jalan Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Proyektil peluru dan juga rekaman CCTV diamankan petugas. Kasus penembakan pelaku curanmor saat beraksi melakukan pencurian di Jalan Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polsek Kebonjeruk bersama Polres Jakarta Barat telah melakukan pengejaran kepada para pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi meminta keterangan 3 orang saksi guna memastikan kronologis dan ciri-ciri pelaku. Sementara proyektil peluru dan rekaman CCTV diamankan unit Reskrim Polsek Kebonjeruk untuk mengungkap kasus ini. Ya, perlu kami jelaskan bahwa memang benar kemarin, tepatnya hari Minggu, telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Terjadi di siang hari sekitar jam 13.40-an
Jadi kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres, tim kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP dan juga korban juga sudah kami tangani, sudah membuat laporan di polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara baru 3 saksi. Korban jiwa tidak ada, korban luka dari korban sendiri ada 1 orang cuma di bagian kaki sebelah bawah. Sudah kami bawa ke rumah sakit untuk penanganan dokter. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Duri Raya terjadi pada Minggu 10 Mei 2026 siang. Aksi pencurian sempat dipergoki korban hingga korban mengejar para pelaku. Namun upaya korban tak berhasil setelah 3 orang kawanan pelaku curanmor melepaskan 3 tembakan. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka ringan di bagian kaki. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pencurian motor menggunakan senjata api kembali terjadi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pencuri menodongkan senpi ke petugas saat terpergok membawa motor curian. Pemirsa, peristiwa ini terekam CCTV pada Senin 11 Mei 2026 siang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat 2 pelaku mencuri sepeda motor di dalam area kosan Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 11 Mei 2026 siang. Kedua pelaku masuk melewati pos penjagaan dan mengambil 1 unit motor Matic yang terparkir di area parkiran kos. Petugas keamanan setempat sempat memergoki pelaku saat pelaku membawa motor curian melewati pos penjagaan. Namun satu pelaku lain yang menunggu di luar menghampiri dan menodongkan senpi ke arah petugas, hingga akhirnya motor dapat dibawa lari pelaku. Ya Bang, saya kemana ada peristiwa apa? Malingan motor, Bang. Motor apa yang diambil, Bang? Motor Scoopy. Nah itu pelaku berapa orang, Bang? Pelaku 2 orang. Terus gimana ceritanya, Bang, dia ada? Masuk? 1 jaga sebelum pos, 1 nunduk lewat di pos. Begitu yang motor yang mau diambil lewat, ditahan portal. Yang 1 lagi yang sebelum pos nodong pistol. Pelaku berarti 2 orang? 2 orang. 1 eksekusi, 1 ngamanin. Sebelumnya ini 2 pelaku ini sudah pernah terlihat di sini? Belum, Pak. Pelaku sempat dikejar? Sempat dikejar, tapi sempat menembakkan ke atas. Oh sempat nembakin ke atas. Aksi pencurian ini dilaporkan ke petugas kepolisian sektor Polsek Duren Sawit. Kini kasus ditangani kepolisian sektor Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, nekat merampas ponsel milik seorang warga yang tengah berolahraga. Seorang penjamret bertato naga babak belur di masa di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei 2026 pagi. Pelaku berhasil diamankan setelah sepeda motor yang dikendarai bersama rekannya menabrak kendaraan lain karena melawan arah. Pria pelaku penjamretan ini langsung dibawa ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat setelah berhasil dievakuasi dari amukan warga di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026 pagi. Pria dengan cap tato naga terbang di punggungnya ini tak bisa lagi berjalan tegak karena sebelah kakinya terluka akibat dihakimi warga. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Imam Bonjol di mana korbannya adalah seorang pemuda yang sedang berolahraga pagi. Pelaku dan rekannya yang berboncengan sepeda motor nekat merampas ponsel korban dan kabur dengan melawan arah menuju Bundaran HI. Naas, kendaraan pelaku justru bertabrakan dengan kendaraan lain hingga kedua pelaku tersungkur ke jalan. Salah satu pelaku kemudian menjadi bulan-bulanan warga, sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi mengamankan pelaku. Petugas menemukan ponsel korban dan kunci T dari dalam saku celana pelaku. Terjadi tabrakan antara motor dan motor yang disebabkan oleh lawan arah yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan itu didapati apa aja dari tangan pelaku? Tadi dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan kunci letter T dan pemeriksaan di Polsek ada barang bukti berupa handphone iPhone 14. Artinya itu handphonenya hasil penjamretan yang dilakukan itu? Iya, itu barang bukti hasil penjamretan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau korbannya sendiri ada tadi ya? Untuk saat ini korbannya sedang dimintain keterangan di Polsek Menteng. Korbannya lagi olahraga gimana? Info dari korban tadi yang bersangkutan sedang melakukan olahraga lari pagi
Pada saat itu dia sedang menyeberang di depan TLKPU terus terjadi penjamretan tersebut. HP. Itu orang lagi ngapain ngambil? Yang ngambil Faisal dioper sama saya, Pak. iPhone. Ya. Jambret apa gimana? Lu jambret? Ya, bener. Pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara rekan pelaku masih diburu petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, lagi komplotan pencuri sepeda motor nekat menodongkan pistol kepada warga usai aksi mereka terpergok penghuni kos di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Beginilah detik-detik CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkiran kos di kawasan Cilodong, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Dua orang pria ini masuk ke area parkir dan menyasar sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku berhasil membobol dan mendorong sepeda motor milik korban keluar pagar. Namun, aksi mereka gagal usai salah seorang penghuni kos terbangun dan memergoki kedua pelaku. Panik karena dikejar oleh korban, kedua pelaku langsung meninggalkan motor curiannya dan salah satu pelaku menodongkan pistol ke arah korban agar tidak terus mengejar para pelaku. Menurut keterangan pemilik kos, pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Sebelum beraksi, para pelaku diketahui sempat memberikan tanda khusus menggunakan cat semprot pada tembok bangunan yang menjadi sasaran pencurian. Jadi informasi yang rencana yang mau korban itu, dia kan belum tidur sekitar jam 12-an lebih lah, 12 berapa gitu ya. Tahu-tahu kan ada yang ini buka pintu, kok rame pintu gitu, deg-deg bukan biasa itu Maya gitu dia kan. Tapi pas sudah di sini kok ada gujur-gujur buka-buka apa gitu ya, buka motor yang ini dulu nih sebelah situ. Dan pas motor dia, pas pintu dia banget, dia juga masih belum tidur. Pas dihancurin apanya itu tempat kuncinya itu, kontaknya dihancurin tempat kontaknya itu, helmnya jatuh, dia turun. Kan ada 2 orang yang masuk sini, yang satu lagi buka di situ udah dihancurin itu kontaknya, yang sini udah berhasil ke situ. Terus dia buka, ditinggal yang itu dikejar ke situ, kejar. Ternyata di luar ada 2 orang juga bawa motor. Sebelah situ satu, yang agak ngawas itu dekat perumahan situ agak jauhan, di depan satu. Motornya taruh di situ, dia lari. Berarti pelaku 4 orang, Pak? 4 orang, yang jaga 2 orang. Dia nodong pistol gitu ya. Kelihatannya dia badannya kakar-kakar gitu ya. Nah, yang bawa pistol Yang bawa pistol itu yang helmnya coklat ya. Yang nunggu di motor atau yang beraksi, Pak? Yang bawa motor tinggal nunggu motor kan udah jalan katanya, dia langsung loncat gitu, blok motor jalan gitu. Sambil jalan dia loncat ke motor itu, motor yang dibawanya dia taruh di situ, sambil nodong gitu kembali ke dia gitu. Berarti eksekutor yang bawa eksekutor. Yang bawa pistol. Ya bawa pistol. Kalau motor yang di depan itu kayaknya standby itu. Sempat diledakkan, Pak, pistolnya itu? Enggak, cuma ditodong terus gitu aja. Gitu aja, cuma ngancam-ngancam sambil jalan, sambil jalan. Nggak boleh ngejar lagi, motornya diletakin di situ. Oh, berarti motornya nggak jadi diambil? Iya, diletakin di situ. Yang satu nih, yang satu di sini agak susah, dia belok selangnya kan ke kanan. Kelihatannya agak susah nih. Jadi ada 2, yang hilang 1. Yang nggak hilang, hampir dibawa sampai ke depan situ satu. Yang ini sempat satu mau dibawa tapi ketahuan duluan. Ini kan yang terakhir nih, dia itu lagi buka, yang satu mah udah jalan ke situ kan. Udah jalan, mau buka ini kedengaran ada helm jatuh. Artinya mau ngambil 2 motor tapi gagal. Korban bersama pemilik kos melaporkan insiden ini ke pengurus lingkungan dan pihak kepolisian sektor Sukmajaya. Kini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait identitas para pelaku berdasarkan rekaman CCTV, guna mengungkap komplotan curanmor bersenjata api yang meresahkan warga Depok tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok massa membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pembakaran diduga dipicu dugaan tindak asusila yang dilakukan pengasuh ponpes terhadap belasan santri.
Video amatir warga merekam saat bangunan pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat. Api melalap sejumlah fasilitas pondok termasuk gedung belajar dan rumah pengasuh. Aksi anarkis ini dipicu kemarahan warga terhadap pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan santri. Kasus ini telah dilaporkan dan kini tengah ditangani Polres Mesuji. Sekretaris Daerah Mesuji Budiman Jaya mengatakan warga sebelumnya sempat meminta agar pengasuh meninggalkan kampung namun tidak diindahkan. Pasca kebakaran, lokasi dipasang garis polisi dan dijaga petugas untuk mengantisipasi aksi susulan. Saat itu Pak Camat menginformasikan kepada saya bahwa ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini, yaitu Pak Muhammad Fajar Sodiq. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodiq ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodiq ini untuk diminta keluar dari desa ini, dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Polisi masih mendalami dugaan kasus asusila serta menyelidiki aksi perusakan dan pembakaran. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pengerusakan dan juga pembakaran pondok pesantren di Kabupaten Mesuji, Lampung. Polisi menyatakan dugaan kasus pencabulan yang menjadi pemicu pembakaran sudah kadaluarsa atau laporan sudah dicabut korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji menetapkan AN sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran pondok pesantren Nurul Jalid di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Tersangka diamankan saat diduga melakukan aksi pembakaran di lokasi kejadian, beserta barang bukti gelas air mineral berisi BBM Pertalite. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian guna keperluan proses penyidikan. Terkait pemicu aksi, polisi mengungkap bahwa sebelumnya beredar dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren pada tahun 2022 dan baru dilaporkan tahun 2025. Perkara tersebut disebut telah dinyatakan kadaluarsa dan pihak korban telah mencabut laporan di Polres Mesuji pada tahun 2025. Permasalahan yang terjadi pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga, sampai saat ini kasus masih terus berjalan. Untuk yang kami amankan baru 1 orang, itu nanti tentunya akan terus dikembangkan. Terkait barang-barang bukti yang diamankan, itu ada beberapa pecahan asbes, kaca. Kebetulan juga salah satu yang kita amankan ini pada saat diamankan dia membawa 1 gelas air mineral berukuran 200 ml yang berisi bahan bakar Pertalite yang didapatkan atau diambil dari motor pelaku. Pemicunya tentu saja dengan kejadian tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2025 sempat ada konflik antara masyarakat dengan ponpes yang telah disepakati, yaitu salah satunya kiai tersebut harus meninggalkan ponpes tersebut. Dan sebelum kejadian, masyarakat mendapati kiai tersebut pulang kembali ke ponpes. Yang ketika kami tanyakan dengan kiai tersebut, jawaban dari kiai tersebut adalah karena beliau kangen dengan cucunya sehingga ingin bertemu. Nah, untuk asusilanya, karena itu merupakan delik aduan pada tahun 2025, kurang lebih tepatnya pada bulan April, memang dilaporkan kiai tersebut melakukan pencabulan. Tetapi menurut pasal 74 KUHP lama,
itu daluarsa suatu kasus ialah 6 bulan. Kalau di luar negeri 9 bulan. Dan untuk kejadian yang dilaporkan pada tahun 2002, sehingga ahli berpendapat bahwa kasus tersebut daluarsa. Tetapi juga karena merupakan delik aduan, pelapor itu akhirnya mencabut laporan sehingga kasus tersebut penyelidikannya dihentikan. Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap secara tuntas peristiwa pengerusakan dan pembakaran ini. Dari Mesuji Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang meninggal dunia akibat rumah terbakar di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran terjadi di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat warga melihat asap hitam keluar dari lantai 2 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, warga kemudian melaporkan ke petugas keamanan setempat. Namun upaya pemadaman awal menggunakan APAR tidak berhasil. Petugas kemudian meminta bantuan ke pos pemadam Sunter Podomoro sebelum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan 9 unit dan 45 personel ke lokasi. Api berhasil dilokalisir pukul 5:25 waktu Indonesia Barat dan padam total pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, sementara itu 2 orang mengalami syok. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dengan dugaan awal akibat kelistrikan. Dari Jakarta Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Insiden memilukan ini menimpa Anindita Elvareta Lisanda, siswi berusia 17 tahun yang sedang mengikuti kegiatan outbound di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 rekannya berfoto di depan air terjun dengan kondisi air setinggi pinggang orang dewasa. Secara tiba-tiba, salah satu siswa kehilangan keseimbangan akibat arus yang deras hingga mengakibatkan seluruhnya terseret ke aliran sungai. 4 siswa berhasil diselamatkan oleh rekan lainnya, namun naas, korban yang diketahui tidak bisa berenang langsung tenggelam dan hilang terbawa arus. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polsek Baturaden segera melakukan penyisiran dan berhasil menemukan jasad korban sekitar pukul 10:17. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Margono Soekaryo, Purwokerto, ditemukan luka hematoma pada bagian belakang kepala serta kondisi lidah dalam keadaan tergigit yang memperkuat dugaan korban mengalami benturan saat terseret arus. Pihak kepolisian kembali mengimbau kepada pengelola wisata dan para pengunjung untuk selalu waspada terhadap perubahan debit air dan arus sungai yang dapat berubah sewaktu-waktu guna mencegah terulangnya tragedi serupa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti inilah aksi petugas Gulkamart sektor Durensawit, Jakarta Timur saat mengevakuasi jari seorang anak perempuan yang tersangkut ke dalam celah-celah kursi di sebuah kedai minuman Jalan Buaran Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa malam. Dengan menggunakan alat gerindra kecil, petugas terpaksa harus memotong sebagian pada kursi untuk mempermudah pertolongan perihal jari manis korban membengkak. Petugas pun mengevakuasi jari bocah itu dengan sangat hati-hati. Menurut keterangan petugas rescue damkar sektor Durensawit, Hartato, pada Minggu siang, pelapor yang merupakan ibu korban sedang membeli minuman dan anaknya tengah menunggu di kursi pengunjung. Setelah ibu korban kembali dari kasir toko, tiba-tiba ibu korban terkejut karena sudah melihat jari tangan anaknya tersangkut dan membengkak. Panik melihat kondisi anaknya, akhirnya menghubungi petugas damkar. Kita dapat laporan bahwa ada anak yang jarinya masuk di
bangku tunggu di salah satu kedai minuman. Jadi kronologinya ibunya lagi membeli minuman, anaknya berada di bangku tunggu. Tiba-tiba kembalinya ibunya ke anaknya sudah dalam posisi jari masuk di lubang bangku tersebut. Akhirnya dengan penuh kepanikan dapat masukan untuk melapor ke pihak damkar. Kurang lebih proses berjalan 15 menit. Untuk peralatan kita menggunakan gerinda mini. Untuk korban alhamdulillah masih baik-baik aja, untuk pembekakan hanya sedikit dan kelecetan pun tidak ada. Kita mengerahkan 4 personil dengan 1 unit rescue. Untuk kendala kita tidak ada, semua berjalan lancar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 15 menit, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi jari manis korban. Petugas menghimbau kepada para orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya ketika lagi berada di luar rumah. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jenazah seorang lansia tanpa identitas ini dibawa oleh petugas Satlantas Polrestabes Palembang ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pria tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Kota Palembang pada Senin dini hari. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, naas nyawa korban tidak tertolong usai mengalami luka berat di bagian kepala. Tidak ada kartu identitas yang melekat pada tubuh korban, namun sidik jari korban dapat ditemukan dalam database kepolisian yang membuat polisi menghimbau masyarakat yang kehilangan keluarga untuk segera melapor. Menurut pihak kepolisian, peristiwa ini bermula ketika korban yang hendak menyeberang jalan ditabrak oleh sebuah mobil pick-up yang datang dari arah Simpang 5 DPRD. Kita sudah melakukan upaya karena korban ini tanpa identitas. Tadi sudah kami minta bantuan dari unit Biden Satreskrim untuk mengambil sidik jari korban, tetapi tidak terbaca di alat yang dari Biden itu. Mungkin korban ini belum pernah buat KTP, tidak dibaca oleh alat. Kisaran nomor berapa korban ini? Mungkin sekitar 65-70-an. Sudah lansia ya? Iya. Ya. Mobil serta pengemudi telah diamankan pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang guna dimintai keterangan. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, setelah sempat buron hingga keluar kota, seorang pedagang nasi kuning yang menewaskan seorang pemabuk di Makassar akhirnya ditangkap. Petugas mengamankan sebilah badik yang digunakan menikam korban. Nasib naas menimpa Ridwan, pria berusia 48 tahun warga Jalan Bontole Baru, Kecamatan Tamalandrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tikaman di tubuhnya. Penikaman terjadi saat korban terlibat duel dengan pelaku Hairil Ahmad Heril, seorang pedagang nasi kuning berusia 26 tahun di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. Insiden berdarah ini bermula saat korban yang dalam pengaruh minuman keras jenis Palo mendatangi lapak pelaku dan berujung cekcok mulut. Tim respons cepat Polsek Tamalandrea yang melakukan penyelidikan langsung mengejar pelaku yang kabur ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Pangkep. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan di rumah orang tuanya tanpa perlawanan bersama barang bukti sebilah badik. Sementara itu, jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan usai menjalani proses visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terjadinya pembunuhan itu diawali daripada adanya cekcok antara korban dengan pelaku. Selanjutnya setelah terjadi cekcok, yaitu diakibatkan karena korban pengaruh minuman alkohol. Sehingga korban setelah terjadi perselisihan, terjadi cekcok, korban tersinggung. Selanjutnya setelah itu pelaku dari pihak teman pelaku untuk mendamaikan dan yang bersangkutan berdamai dan tidak terjadi perselisihan.
Selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit, pelaku sudah menuju ke tempat karena yang bersangkutan pelaku adalah menjual nasi kuning sampai pagi hari. Namun kurang lebih 30 menit kemudian tiba-tiba pelaku datang. Korban datang lagi menghampiri pelaku dan akhirnya terjadi adu mulut lagi yang kedua kalinya. Pada saat terjadi adu mulut, namun tiba-tiba korban mau menarik alat benda tajam, namun tiba-tiba pelaku lebih mendahului menikam kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian seorang pelaku pencurian motor bersenjata api yang sempat viral melepaskan tembakan ke arah warga di kota Bandar Lampung akhirnya diamankan. Pelaku yang merupakan residivis ini terpaksa dilumpuhkan pada bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas di kediamannya. Inilah rekaman kamera pengawas yang sempat viral, memperlihatkan detik-detik mencekam saat seorang pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di depan sebuah rumah jahit Jalan Cut Nyadin, Bandar Lampung. Aksi nekat dilakukan pelaku usai dirinya tertabrak mobil dan akan ditangkap warga saat berusaha membawa kabur motor curiannya. Menindaklanjuti video viral, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil mengendus keberadaan pelaku berinisial AY di kediamannya, Kabupaten Lampung Timur. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki lantaran pelaku berupaya melawan dan melarikan diri saat akan diamankan. Dari hasil pemeriksaan, AY diketahui merupakan residivis kasus serupa yang baru saja menghirup udara bebas pada Februari 2024 lalu. Senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menakuti warga diduga didapat dengan cara menyewa dari seseorang. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Kemudian satu lagi inisial AG, ini masih kita lakukan upaya pengejaran. Satu Pak AY ini adalah warga, dua-duanya adalah warga sekampung Udik, Lampung Timur. Kemudian cara mereka melakukan dengan hunting, kemudian memantau situasi. Yang satu berperan sebagai joki, satu berperan sebagai pemetik. Ketika ada sepeda motor yang terparkir tanpa menggunakan kunci tambahan, pelaku langsung melihat situasi dan berupaya untuk mengambil motor tersebut dengan merusak kuncinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian serta sejumlah alat yang digunakan untuk beraksi. Saat ini, petugas masih terus melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang diduga kuat membawa senjata api. Atas perbuatannya itu, tersangka AY kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kegiatan penutupan daurah Quran berujung duka usai seorang siswi pondok pesantren modern asal Cilacap ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di Curug Ganesya, Kabupaten Banyumas. Korban terbawa arus deras saat sedang asik berfoto bersama rekannya di depan air terjun pada Selasa 12 Mei 2026 pagi. Insiden memilukan ini menimpa Anindita Elvareta Lisanda,
siswi berusia 17 tahun yang sedang mengikuti kegiatan outbound di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 rekannya berfoto di depan air terjun dengan kondisi air setinggi pinggang orang dewasa. Secara tiba-tiba, salah satu siswa kehilangan keseimbangan akibat arus yang deras hingga mengakibatkan seluruhnya terseret ke aliran sungai. 4 siswa berhasil diselamatkan oleh rekan lainnya, namun naas, korban yang diketahui tidak bisa berenang langsung tenggelam dan hilang terbawa arus. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polsek Baturaden segera melakukan penyisiran dan berhasil menemukan jasad korban sekitar pukul 10:17. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Margono Soekaryo, Purwokerto, ditemukan luka hematoma pada bagian belakang kepala serta kondisi lidah dalam keadaan tergigit yang memperkuat dugaan korban mengalami benturan saat terseret arus. Pihak kepolisian kembali mengimbau kepada pengelola wisata dan para pengunjung untuk selalu waspada terhadap perubahan debit air dan arus sungai yang dapat berubah sewaktu-waktu guna mencegah terulangnya tragedi serupa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terjatuh dan terseret arus masih kerap terjadi saat berwisata air terjun. Kurangnya kewaspadaan dan juga kecerobohan saat berfoto menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk menghindari musibah yang timbul saat berfoto di wisata air terjun, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, hindari berdiri di atas bebatuan berlumut saat berfoto guna mencegah terpeleset dan terjatuh ke aliran air. Dan kedua, jangan terlalu fokus berfoto sehingga tidak memperhatikan situasi di sekitar lokasi. Dan tips yang ketiga, jangan berfoto di sudut-sudut yang curam dan membahayakan. Dan keempat, pastikan Anda tidak sendirian dan tetap dalam pantauan rekan atau pemandu wisata saat berfoto di titik rawan. Dan pemirsa, tips yang kelima, jangan pernah melanggar batas aman yang telah ditetapkan pengelola hanya demi mendapatkan sudut foto baik. Pemirsa, demikian tips agar tetap aman saat berwisata di air terjun. Ingat, keselamatan nyawa adalah prioritas utama untuk berwisata. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.